Kemudian setelah itu didatangkan burak. Burak adalah kendaraan yang dahulu ditunggangi oleh para nabi-nabi. Apa itu burak? Yang jelas burak bukan kuda yang badannya manusia. Iya. Bukan kuda yang badannya perempuan, rambutnya panjang, pakai make up, enggak tahu make upnya merek apa. Bukan itu. Kita bingung, tuh yang ngegambar begitu tuh lihat di mana? Ketemu di mana? Ya, bukan seperti itu. Ini disebutkan tentang burak. Burak dia sejenis hewan berkaki 4, macam kayak kuda atau keledai. Hanya saja ya, dia lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari baglah. Apa itu baglah? Ini ada 3 macam. Ada 3 jenis. Yang pertama kuda. Kuda Arab tuh tinggi besar. Belum pernah pada lihat di sini kuda Arab ya. Ya, kuda Arab tuh kuda tinggi besar. Waduh, tinggi besar. Dan terkenal kuda Arab ketangguhannya, kecepatannya, kehebatannya tinggi besar. Keledai ya, setengahnya kuda Arab gedenya. Kecil. Nah, ini ada namanya baglah. Baglah tengah-tengah antara kuda dengan keledai. Baglah ini asal usulnya dari Mesir. Apa itu baglah? Baglah itu perkawinan silang antara kuda dengan keledai, lahirlah yang namanya baglah. Jelas. Kita di sini nggak pernah lihat, mungkin Anda juga nggak pernah lihat namanya baglah kayak apa. Ya, dia perkawinan silang antara keledai dengan kuda. Lahirlah yang namanya baglah. Ini orang-orang suka dengan baglah. Kenapa mereka suka? Sebab kuda punya kelebihan, punya kekurangan. Keledai punya kelebihan, punya kekurangan. Kelebihannya kuda tangguh di medan perang. Kecepatannya, ketangguhannya, keberaniannya. Cuman dia punya kelemahan. Apa kelemahannya? Gak mampu mikul barang yang berat. Berbeda halnya dengan keledai. Keledai mampu untuk memikul barang-barang yang berat. Cuman punya kelemahan. Apa itu? Gak punya ketangguhan yang dimiliki oleh kuda. Gak punya keberanian. Kalau udah ngelihat api, ngelihat kilauan pedang, ributnya pertempuran, jadi liar dan takut keledai. Ini kelemahannya. Cuman dia punya kelebihan apa? Kuat memikul barang. Ini nggak dimiliki sama kuda. Nah, perkawinan silang antara kuda dengan keledai melahirkan seekor namanya baglah. Baglah ini punya kelebihan kuda, punya kelebihan keledai, tapi nggak punya kelemahan keduanya. Jadi di medan tempur dia berani bagaikan kuda, dan juga kalau mau diperintahkan untuk mengangkat barang-barang yang berat, dia juga kuat, mampu, sanggup. Cuman dia punya kekurangan. Apa tahu kekurangannya? Dia mandul, nggak bisa punya keturunan. Ada namanya baglah. Nah, burak binatang juga ya, besarnya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari baglah. Jelas. Burak lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari baglah. Dan burak dia punya sayap di pinggulnya. Telinga panjang.
Kalau lagi mendaki, bagian belakangnya menjadi tinggi. Jadi orang yang menungganginya tetap rata. Kalau turun, ya bagian depannya yang tinggi. Nah, jadi stabil orang yang menungganginya. Seperti itu. Langkahnya panjang. Satu langkahnya sampai batas pandangannya dia yang terakhir. Makanya cepat banget. Ya, mana dia memandang tuh batas pandangan, di situ satu langkahnya. Cepat. Dibawakanlah itu Burak ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan udah siap dengan kekangannya, siap dengan pelananya, siap untuk ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ketika ini Burak ingin ditunggangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mau naik, dia agak berontak. Ketika agak berontak, Jibril marah. Jibril pegang Burak. Dia bilang, "Ya Burak, tidakkah engkau tahu siapa yang saat ini akan menunggangimu sehingga engkau berontak semacam ini? Demi Allah, belum pernah selama ini para nabi-nabi yang menunggangimu. Demi Allah, belum pernah ada dari sejak pertama hingga detik ini seseorang yang menunggangimu yang lebih mulia dari ini, manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Burak ditegur begitu, dia ketakutan, gemeteran sampai keringetan. Maka saat itu dia tunduk kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad menungganginya. Dan dimulailah perjalanan. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir." Dimulai perjalanan. Allah bilang dalam Al-Quran, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Itu dalam riwayat disebutkan yang memegang tali kekang Burak di perjalanan adalah malaikat Mikail, dan yang memegang pelana adalah Sayyidina Jibril. Nabi Muhammad di atasnya, dan mereka menempuh perjalanan hingga ketika perjalanan ditempuh, mereka melewati suatu belantara yang dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Sampai di situ, Jibril bilang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, turun salat di sini." Turun, dan beliau salat di situ. Kemudian kembali menunggangi Al-Burak dan lanjut perjalanan. Nabi enggak nanya apa-apa kepada Jibril, cuma nurut. Hingga akhirnya Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, atadri aina sallait?" Wahai Rasulullah, tahu enggak barusan kau salat di mana? Rasul bilang, "Enggak." Jibril bilang, "Barusan engkau salat di Thaibah." Thaibah itu dalam bahasa Arab adalah harum. Dan Thaibah adalah salah satu daripada nama bagi kota Madinah. Jibril bilang, "Ya Muhammad, engkau barusan sholat di Thaibah atau di kota Madinah. Wa ilaihal muhajarah, di tempat itu kelak engkau akan hijrah ke tempat itu," kata Rasulullah Jibril. Lanjut perjalanan hingga akhirnya sampai di satu tempat lagi. Di situ ada pohon yang sangat rindang besar. Jibril bilang, "Ya Muhammad, turun salat di tempat ini." Nabi Muhammad turun salat di bawah pohon yang rindang itu.
Usai sholat, beliau menunggangi lagi, kemudian lanjut perjalanan. Jibril bilang, ya Muhammad, atadri ayna shallait? Tahu gak barusan kau sholat di mana? Rasul bilang, enggak, saya enggak tahu ya Jibril. Bilang, engkau sholat di bawah pohon. Dulu Nabi Musa berteduh di bawah pohon tersebut. Masya Allah. Di mana itu? Itu pohon, ya, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Qasas. Ketika Nabi Musa, ya, di masa mudanya terusir atau kabur dari Mesir ke negeri Madian, dikejar-kejar sebagai buronan. Ketika sampai di kota Madian, ya, di situ ada satu pohon besar, beliau berteduh di bawahnya. Kalau aneh ngebahasainnya nih, apa namanya? Ini bahasanya aneh. Ini namanya pohon cinta. Wah, lebay deh. Apa itu? Di bawah pohon itu Nabi Musa berteduh, dan di pagi hari melihat ada dua orang wanita yang lagi agak jauh nungguin orang-orang bubar dari sumur. Dia pengen ngambil air. Maka kemudian Nabi Musa yang menolong kedua perempuan ini, ya, untuk mengambil air, dibawakan oleh Nabi Musa. Ya, setelah itu ternyata kedua perempuan ini adalah dua anaknya Nabi Allah Syuaib alaihissalam, yang kemudian salah satunya dinikahkan oleh Nabi Syuaib kepada Nabi Musa alaihissalam. Di saat itu Nabi Musa berdoa di bawah pohon itu, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu pohon kenangan namanya itu. Kenangan manis di situ. Saya sempat tanya sama kawan saya, Syekh Aun bin Mu'in Al-Gadumi, itu pohon masih ada apa enggak? Dia tinggal di sana di Urdun. Dia bilang katanya masih ada sampai sekarang itu pohon. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan kita bisa ziarah ke sana. Ya, Anda tahu pengen ziarah ke sana biar dapat jodoh. Mudah-mudahan pada dikasih jodoh yang bagus sama Allah. Syekhna Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, guru kami, ngasih ijazah. Ya, bilang yang pengen dikasih jodoh sama Allah Subhanahu wa taala, dia banyakin tuh baca ini doa. Doa yang mana? Doanya Nabi Musa di bawah itu pohon. Apa itu doa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini atas apa yang Engkau turunkan dari kebaikan, aku ini faqir, aku ini butuh. Itu doanya Nabi Musa. Nah, ente perbanyak deh, seperti saya dapetin dari guru saya Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Ijazah, saya ijazahkan bakal antum semuanya. Mudah-mudahan Allah kasih jodoh yang bagus kalau kita semuanya. Ya Rabbal Alamin. Nabi Muhammad disuruh sama Jibril salat di situ. Ya, ambil berkah. Beliau salat, lanjut perjalanan. Jibril kasih tahu itu pohonnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, terus berjalan, menempuh perjalanan. Di perjalanan naik satu bukit, Jibril bilang, ya Muhammad turun, salat di sini. Maka Nabi turun, salat. Lanjut lagi perjalanan. Rasul ditanya sama Jibril, ya Rasul, ya Rasulullah, kau tahu salat di mana barusan? Rasul bilang, enggak, saya enggak tahu. Maka Jibril bilang, tadi engkau salat di bukit Tursina, di mana dahulu Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukit Tursina. Terus lanjut lagi perjalanan hingga di perjalanan beliau sampai ke suatu tempat yang nampak darinya istana-istana dan bangunan-bangunan yang ada di negeri Syam. Kemudian di dekat situ Rasul diperintahkan untuk turun, suruh sholat, kemudian lanjut lagi perjalanan. Ditanya, tahu sholat di mana? Rasul bilang enggak.
Jibril bilang, engkau barusan sholat di Baitul Lahm, haitsu wulida Isa, di tempat dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Lanjut lagi perjalanan. Di perjalanan tiba-tiba Rasul dikejar oleh Ifrit. Tahu Ifrit? Ya, kita kalau sering dengar jin Ifrit. Nah, itu ada. Itu bapak moyangnya tuh, rajanya. Nah, rajanya jin. Dia pengen mencelakai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa api dan ngincar Rasulullah. Burak terus jalan dengan cepatnya. Datang dari sebelah kanannya, ya, pengen celakain Rasulullah. Nggak bisa, datang dari kirinya, dari berbagai tempat. Artinya Nabi dibayang-bayangin terus sama jin Ifrit. Sampai akhirnya Jibril bilang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, maukah engkau aku ajarkan satu kalimat? Apabila engkau ucapkan maka akan padam apinya dan dia akan jatuh tersungkur pada wajahnya. Diajarin wirid sama Sayyidina Jibril. Nabi bilang, mau, ajarin saya bacaan wiridnya. Apa itu? Baca, kata Rasulullah. Apa bacaannya? A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahit tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil lail wan nahar wa min tawariqil lail wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Artinya, ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan Allah yang maha dermawan, yang dengan firman-firman Allah dan dengan firman-firman Allah yang sempurna, yang tidak bisa ditembus oleh orang baik maupun orang jahat. Aku berlindung dengan itu semua dari keburukan yang turun dari langit, dan dari keburukan yang naik ke langit, dan dari keburukan makhluk yang ada di bumi, dan dari keburukan yang keluar dari bumi, dan dari fitnah siang dan malam, dan dari kejadian yang datang tiba-tiba di siang dan di malam, kecuali suatu kejadian yang datang dengan membawa kebaikan, wahai Tuhan yang maha pengasih. Dibacain nama Nabi nih wirid, ya, itu waktu juga Ifrit semaput, dia tersungkur dan jatuh. Oh, udah habis, dah riwayatnya tamat. Dia jatuh tersungkur, apinya padam. Nah ini zikir, ya, nggak dibaca oleh setiap mukmin yang berlindung dari gangguan syaitan, jin, ya, insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di perjalanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan banyak hal, pelajaran-pelajaran penting. Di antaranya, beliau melihat di perjalanan sekelompok kaum yang sedang menanam benih. Ketika mereka menebar itu benih menyentuh ke tanah, langsung itu benih tumbuh jadi pohon yang besar dan berbuah. Saat itu juga ini kaum mereka memanen. Begitu memanen, tumbuh lagi dan terus tumbuh dan tumbuh. Setiap kali dipanen tumbuh lagi itu buahnya. Tiap kali dipanen terus menerus, gak henti-hentinya. Rasul bilang, Masya Allah, enak banget mereka. Tiap satu kali nebar bibit, panennya setiap waktu, setiap saat. Buah dipetik, numbuh lagi gantinya, dan begitu seterusnya. Sampai Rasul nanya, ya Jibril, siapa mereka nih? Maka Jibril mengatakan mereka adalah para mujahid fisabilillah, para pejuang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilipat gandakan kebaikan mereka hingga 700 kali lipat. Allahu Akbar. Kalau dilipat gandakan 10 kali lipat udah enak banget. Ini 700 kali lipat. Ini siapa di antara kita yang berdagang di Tanah Abang? Ada nggak orang yang berdagang di Tanah Abang atau di mana untungnya 700%? 700 kali lipat, Masya Allah. Lah, 700% itu 7 kali lipat kan? Berarti berapa kalau yang jelas 700 kali lipat deh hitungannya. Gak
ada orang berdagang kayak begitu, kecuali kalau kita berdagang sama Allah. Kita berdagang sama Allah, untungnya kayak begini. Nah, jihad fisabilillah pahalanya 700 kali lipat. Allah. Dan yang dilipat gandakan bukan jihadnya aja, seluruh amal ibadah dan kebaikan mereka, karena mereka berjuang di medan perang di jalan Allah, itu seluruh amal ibadah mereka dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Nah, dan segala yang mereka infakkan, mereka korbankan di dalam berjuang di jalan Allah, itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, lain digantikan di dunia, lain ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biar ente tahu, jihad dari sejak Nabi Muhammad SAW diutus hingga detik ini dan ila yaumil qiyamah enggak bakal pernah terhapuskan, tetap ada. Dan jihad enggak cuma di medan perang. Tahu enggak arti kalimat jihad itu apa? Badlul juhud, adalah pengorbanan. Ada kalimat jihad, pengorbanan, pengorbanan untuk Allah dan Rasulnya. Korbanin harta untuk Allah dan Rasulnya bagian dari jihad. Berkorban nyawa demi Allah dan Rasulnya bagian dari jihad. Korban waktu untuk Allah dan Rasulnya bagian dari jihad. Korban tenaga untuk Allah dan Rasulnya bagian dari jihad. Dan kita saat ini nih ngumpul, ini bagian dari jihad nih kita. Wa insyaallah pahalanya kita dilipat gandakan oleh Allah. Allah. Kenapa saya katakan begitu? Sebab pemikiran yang perlu diluruskan saat ini ketika mengatakan jihad hanya sebatas pertempuran di medan perang. Siapa bilang? Saya mau tanya, selama di Mekah, Nabi bertempur di medan perang apa enggak? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah selama 13 tahun di Mekah berdakwah? Beliau tidak membalas kekejaman orang-orang kafir terhadap diri beliau dan para sahabatnya selama 13 tahun di Mekah. Enggak membalas. Tapi apa? Bersabar. 13 tahun. Kekejaman nih. Bilal dicambuk. Sahabat-sahabat ada yang disiksa sampai mati. Nabi Muhammad, kita tahu deh, panjang lebar ceritanya. 13 tahun yang beliau lakukan hanya mengokohkan akidah di hati para sahabatnya yang jumlahnya kurang lebih 60 orang, nggak sampai 100 orang. 13 tahun. Beliau berdakwah, menyiarkan agama Allah di telinga mereka orang-orang kafir selama 13 tahun, dan beliau bersabar menghadapi segala tantangan. Itu 13 tahun. Enggak pernah kita dengar Nabi berjuang, bertempur di Mekah. Enggak pernah selama 13 tahun itu. Itu jihad apa bukan yang Nabi lakukan? Itu jihad terbesar. Yang bilang bukan saya. Allah di dalam Al-Quran menyatakan, di dalam Al-Quran, ya, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah engkau kepada orang-orang kafir, ya, dengan jihad yang besar, kata Allah. Ini ayat Allah turunkan di kota Mekah saat Nabi berdakwah di tengah-tengah orang-orang kafir Mekah. Lihat apa Allah bilang, wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah engkau terhadap orang-orang kafir dengan jihad yang besar. Itu di Mekah, jauh sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Makanya biar kita tahu dari ayat Allah bahwasanya jihad bukan di medan tempur doang. Kesabaran tanpa membalas terhadap aniaya yang datang dari orang-orang kafir, itu bagian dari jihad yang besar. Jihad di medan tempur, Nabi yang menamakan jihadul asghar, bukan saghir, asghar yang paling kecil. Jihad yang besar melawan hawa nafsunya kita. Bersabar,
menghamba kepada Allah itu jihad yang terbesar. Dan ini jihad kita nih, menimba ilmu ini bagian dari jihad kita. Seorang istri yang taat sama suaminya itu merupakan jihad yang besar bakal dia. La ilaha illallah. Mendidik anak dan keluarga merupakan jihad yang sangat besar bagi seorang laki-laki. Mudah-mudahan pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan Nabi SAW mencium bau yang amat wangi sekali. Rasul bertanya, ya Rasul, ya Jibril, ini wangi apa ya? Jibril menjawab, ya Muhammad, ini adalah wanginya seorang wanita mulia dan anak-anaknya. Siapa itu wanita mulia dan anak-anaknya? Dia adalah penyisir rambut putri Fir'aun. Apa ini maksudnya? Fir'aun, seorang raja, dia punya anak perempuan. Ya pastinya, ini anak perempuan raja, pelayan-pelayannya banyak. Ini yang ngurus bajunya, ini yang ngurus makannya, ini yang tukang sisirnya. Nah, ini perempuan mulia ini adalah tukang sisir putrinya Fir'aun. Kerjanya nyisirin rambut anak perempuannya Fir'aun. Namanya bukan masyitah. Masyitah itu bahasa Arab yang artinya tukang sisir perempuan. Nah, namanya bukan masyitah. Tapi di dalam bahasa Arab kalimat masyitah itu adalah tukang sisir perempuan. Dia seorang wanita yang kerjanya nyisirin rambut. Nah, bagaimana kisahnya?